Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah ingkang kula hormati, alhamdulillah muji syukur taring sampeyan Allah. Saat ini kula panjenengan tasih dipun paringi sehat walafiat, sekaligus diberikan kesempatan untuk bisa hadir melakukan safari untuk memberikan suatu ilmu atau mencari ilmu dalam rangka kita ada kreativitas satu untuk bisa diterima oleh masyarakat terutama umat Islam. Dan alhamdulillah di dalam materi ini kita buka kitab Nashoibul Ibad dalam makalah yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrafi daraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Wal maqalatu utai maqala at-tasi'ata asyara kang nomor 19. Makalah yang ke-19 dalam kitab Nashoibul Ibad. Ukhiya dan ceritaake utawa den wahyuake. Ukhiya dan ceritaake utawa den wahyuake ila batil anbiya'i maring setengah pira-pira nabi. Ada satu makalah yang ini merupakan wahyu Allah diberikan kepada sebagian para nabi. Apa itu rupa wahyunya? Ati'ani fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Ini wahyu yang diberikan oleh Allah kepada sebagian daripada para nabi di dalam makalah yang ke-19 kitab Nashoibul Ibad ini. Ati'ani, taatlah kamu kepada kami. Ati ini ta'ato sira ing ingsun fima ing dalam opo ae. Taatlah kamu di dalam segala hal. Amartuka kang perintah sapa ingsun ing sira. Dalam posisi kehidupan kita, ternyata Allah memberikan suatu kewajiban. Ada dua hal. Yang pertama, kita diberikan perintah ati'ani fima amartuk. Taatlah kamu semua di dalam segala hal, apapun yang kami perintahkan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, itu harus kita taati. Nah, sementara perintah Allah itu ada dua. Pertama perintah wajib, kedua perintah sunnah. Sama-sama perintah. Yang sehingga dengan perintah ini, kalau toh kita taat kepada Allah, maka akan wujud kepribadian bentuk sifat ubudiyah kita. Penghambaan kita kepada Allah. Salat yang wajib 5 waktu harus kita lakukan, puasa di bulan Ramadan, zakat fitrah, termasuk ibadah puasanya di dalam bulan Ramadan, termasuk haji kalau ada kemampuan, itu adalah semua perintah, tapi hukumnya wajib secara setiap orang yang mempunyai predikat dia itu sudah melakukan 2 syahadat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah harus kita taati. Itu tahapan yang kedua. Yang ketiga, yang pertama. Yang kedua, wala ta'sini lan ojo maksiat sira ing ingsun. Jangan sekali-kali kamu melakukan suatu kemaksiatan, melakukan suatu kesalahan terhadap aku. Fima di dalam segala hal, fima ing dalam opo ae nasahtuka kang wis nasehati sapa ingsun ing sira. Niku.
Yang pertama, kita diwajibkan untuk taat kepada Allah di dalam hal apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dalam satu sisi, kita diwajibkan untuk menjauhi atau tidak boleh melakukan pelanggaran. Apapun itu adalah semua nasihat Allah. Niku. Jadi amartuk itu adalah merupakan suatu ubudiyah yang sifatnya itu wajib maupun sunnah. Itu harus kita lakukan. Tapi fi manasahtu, tidak boleh kita melanggar aturan-aturan. Mungkin aturan dalam kehidupan, mungkin aturan sikap, mungkin aturan pergaulan. Jadi setiap kehidupan kita itu pasti ada aturan-aturannya. Umpama kita bertetangga, itu adalah suatu nasihat. Kita tidak boleh menyakiti terhadap tetangga. Ini nasihat Allah. Nah itu pun tidak boleh kita langgar. Walaupun toh mungkin dalam kita bermasyarakat, bertetangga dengan orang yang mungkin tidak seakidah dengan kita, itu karena sudah merupakan nasihat Allah yang harus kita hormati. Siapapun orang yang bertetangga, dia itu harus memuliakan. Walaupun toh ini bukan suatu sifatnya ubudiyah, tapi suatu kemasyarakatan. Maka di situ kita tidak boleh melanggar. Ridha Allah lah, yang harus kita tanamkan dalam pribadi kula panjenengan. Maksudnya bagaimana? Ai fima tegese ta'ato sira ing dalem apa wae da'autuka kang wis ngajak sapa ingsun ing sira. Ilama maring barang fihi kang iku ing dalem as-shalahu utai kebagusan. Kita harus mengikuti sesuatu apapun yang oleh Allah diajak di dalam hal yang ada berkaitannya dalam kemaslahatan. Jadi intinya Allah mengajak kula panjenengan memberikan suatu perintah, ya, memberikan suatu larangan, memberikan suatu anjuran. Itu adalah semata-mata ma fihi shalah. Semua ada suatu kemaslahatannya. Lah kemaslahatannya kembali kepada kita masing-masing. Kembali kepada kita masing-masing, bukan kepada orang lain. Jadi sholahnya ini kebaikan bagi kita, baik itu di dunia, selama kita hidup bermasyarakat, apalagi nanti kebaikan nanti akan memberikan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perintah atau pengajak Allah di dalam sesuatu hal yang semua itu pasti ada suatu kebaikan. Wa nahaituka lan nglarang sapa ingsun ing sira amma saking apa ae di dalam sesuatu hal fima ing dalam barang fima kang iku ing dalam barang al fasadu utawi kerusakan. Di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu karena di situ ada suatu kemaslahatan, karena di situ ada suatu keselamatan bagi kita. Dalam satu sisi Allah melarang kula panjenengan di dalam hal yang mana situasinya itu ada suatu kerusakan, ada suatu dosa. Itu larangan Allah. Makanya dalam bentuk kesimpulan makalah yang ke-19, ya, sekian banyak perilaku dalam kehidupan kula panjenengan di dunia itu cuma dua yang diinginkan oleh Allah. Satu, berbuatlah kamu terhadap apapun yang kami perintahkan. Karena di situ ada suatu kemaslahatan, karena di situ ada suatu kebaikan. Yang kedua, jauhilah, jangan kau kerjakan sesuatu yang aku larang, karena di situ ada suatu kerusakan yang mungkin
kita melakukan tidak begitu jelas kerusakannya, tapi kalau Allah sudah melarang, pasti di situ ada kerusakan. Niku. Baik itu kerusakan nanti secara langsung kita akan menerima imbasnya, atau jangka panjang nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makalah yang ke-19, mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu ilmu sebagai prinsip kehidupan kita. Yang pertama, kita harus melakukan sesuatu apapun yang diperintahkan Allah dan harus menjauhi sikap yang lain, menjauhi terhadap apapun yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.